Hai, Jazuli di sini. Kalian pasti kenal orang ini kan? Si Boger Bojunov, pakar tarian penyeimbang semesta yang baru-baru ini viral di jagat maya. Dan kalian juga pasti tahu kamus ini kan? Ya, seenggaknya pernah lihat lah. Lalu apa hubungannya Boger Bojunov dengan kamus terkenal ini? Makanya tonton habis video ini, syukur dan terima kasih jika video ini di like dan channel ini di subscribe. Madura dan Jenaka udah dikenal banyak orang sebagai satu kesatuan yang sulit terpisahkan. Banyak sekali humor-humor tentang Madura, baik itu yang nyata atau hanya cerita buatan belaka. Intinya Madura menjadi laku kalau Jenaka, kalau lucu. Makanya tidak heran jika kita mengenal pelawak seperti Kadir, atau yang baru-baru ini seperti komika Tretan Muslim ya, sampai yang viral seperti Boger Bojinov. Tapi bukan itu inti video Inspirasi Plus kali ini. Baik, saya akan coba melihat Madura dari sisi yang lain, yaitu dari ini. Seorang putra Pamekasan Madura, seorang sosiolog sekaligus leksikografer terkemuka yang hampir semua dari kita mengenal dan bahkan memiliki kamus ini. Namanya adalah Hasan Sadili. Nah, Hasan Sadili lahir di Pamekasan, Madura, Jawa Timur pada 20 Mei 1920. Ia menempuh pendidikan di HIS di Pamekasan tahun 1929, di Mulo, Malang, kemudian di Mosvia, Yogyakarta pada 1941, yang kesemuanya dia tempuh di sekolah yang berbasis berbahasa Belanda. Walaupun dia pernah jadi dokter, pernah pengen jadi dokter ya, karena nggak sempat karena terhalang biaya. Nah, pada tahun 1944, Hasan Sadili berkesempatan belajar di Tokyo International School, dilanjutkan di Military Academy Tokyo, Jepang pada 1945. Tahun 1952, ketika program Fulbright, dia menjadi satu dari dua orang ternama ya, pertama ya, yang mendapatkan uh, kesempatan mengambil beasiswa di Fulbright di Cornell University pada tahun 1952, Amerika Serikat. Nah, dan disinilah dia bertemu dengan seorang John Ecole yang menjadi leksikografer dan menjadi menulis buku, menyusun kemudian English Indonesian Dictionary yang terbit pada 1975. Keduanya kemudian menerbitkan buku kamus ini, dan di Indonesia ini sudah diterbitkan sejak 1976 oleh PT Gramedia. Nah, saya belum terbayang ya gimana pekerjaan intelektual sebesar ini menyusun kamus dikerjakan seorang Madura yang katanya hidup dan tumbuh di tanah gersang, di mana menyusun kamus ini pasti menuntut kejelian, kesabaran, dan tentu pengetahuan yang luas. Artinya orang semacam ini pasti bukan orang kaleng-kaleng, apalagi mengingat pada era itu Indonesia baru saja merdeka sehingga akses alat komunikasi bahasa asing pasti sangat sulit. Nah, putrinya Hasan Sadili pernah berkata bahwa selama hidupnya Hasan Sadili ini selalu memikirkan kemajuan anak-anak bangsa. Beliau menyadari betul bahwa kemajuan itu awalnya berawal dari alat komunikasi yang bagus, yaitu bahasa. Nah, melihat kemajuan komunikasi di Amerika dan Eropa, jadi Hasan Sadili ingin agar anak-anak bangsa Indonesia ini bisa mempelajari teknologi dan menerapkannya di Indonesia. Maka mulailah beliau menulis kamus ini gitu. Dan sekarang kita bisa merasakan betapa besar pengaruh kamus ini. Salah satunya, jadi kalau ada yang tanya, kenapa Inggris Indonesia lebih kental bernuansa Amerika Serikat daripada Inggris Britania Raya? Salah satu jawabannya adalah kamus ini. Karena di luar negeri, kamus ini juga menjadi standar oleh mereka yang sedang belajar bahasa Indonesia. Karena memang pertama kali diterbitkan bukan di Indonesia, tapi di Amerika Serikat, di Cornell University Press. Nah, Hasan Sadili meninggal dunia di Jakarta pada 10 September tahun 2000. Dan atas jasa-jasanya, ia dianugerahi Tanda Kehormatan Satya Lencana Kebudayaan dari Presiden RI, tepatnya pada 2014 silam. Nah, di sini saya ingin mengatakan beberapa hal. Pertama, seorang Madura, lebih khusus saya sendiri, patut berbangga bukan hanya karena jenaka-jenakanya saja, tapi oleh genetik intelektual seperti salah satunya di sini adalah Hasan Sadili. Yang kedua,
Jalan dalam mencari ilmu selalu membutuhkan keuletan, kesabaran, bahkan kalau perlu perjuangan yang berdarah-darah. Dan yang ketiga, kemaslahatan bangsa di atas kepentingan pribadi. Itu yang kita pelajari dari seorang Hasan Sadili. Boleh kita mengenyam pendidikan di belahan dunia manapun, tetapi rumah kita tetap Ibu Pertiwi. Kita tetap kembali ke rangkulan Ibu Pertiwi. Saya Jazuli, sampai jumpa pada video pendek berikutnya.